Ini salak yang siap panen ini. Ini udah matang kan, renggang. Ya, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Pak siapa ini Pak? Haji Sutarto. Pak Haji Sutarto dari Dewan RT 4 RW 2. Kelompok taninya baru muncul. Kelompok tani Baru dari kelompok muncul. tani baru muncul. Iya. Oke, yang ada di Desa Dewan ini Pak Iya, ya. iya. Ini di kebun salak ini sudah ada berapa ini Pak? Ada berapa pohon nih Pak di sini Pak? Ini sekitar 1000 pohon. 1000 pohon per pohonnya dulu kan satu-satu. Ini dijadikan serumpun itu 3, ada yang 2. Serumpun itu gimana maksudnya? Serumpun itu sedapur. Sedapur. Iya, dulunya kan 1 pohon. Aha. Tapi dijadikan 3 pohon, ada yang 2 pohon. Oh, maksudnya ini Iya. sket-sketnya ini Pak ya? Iya, Oh. Tapi kalau dikasih 2 pohon itu apa tumbuhnya maksimal Pak? maksimal juga sama Tetap aja. hasilnya sama Iya, aja, Pak, ya? sama saja. Iya. Oke, ini udah berapa tahun Pak? Ini saya nanam itu 1999. 99, Iya. itu udah lama banget Pak ya? Berarti udah 24 atau 26 ya? 26 tahunan? Iya, 26 Udah puluhan tahun, Iya. 20-an tahun malah Pak ya? Iya. Nah, ini itu kan pohon salak itu kan dari pertama nanam Iya. sampai sekarang itu pernah ganti, maksudnya kan ini kan pohon kan semakin lama semakin besar kan Pak? Iya, iya. Itu diganti apa enggak Pak pohonnya Pak setiap Ya, berapa tahun gitu? selama ini belum diganti. Mungkin kalau udah semakin tinggi mungkin ya diganti. Tapi kan salak ini kan rumatan pemeliharaan yang paling gampang. Misalnya udah dipelihara udah tinggi, ini kadang-kadang kena angin. Angin? Iya, kena angin kan, pohonnya kan doyong. Oh, Nyender itu jadi nom lagi, jadi muda lagi. Loh kok bisa gitu Pak? Iya, soalnya kan kalau nyender rubuh ke tanah kan udah nemplek ke tanah kan, nanti kan tumbuh lagi yang baru. Oh gitu. Iya, iya, yang baru. Kalau terus menerus itu memang udah tinggi tuh, apa buahnya ya kurang bagus. Tapi kan ada yang modelnya disetek. Oh stek. Iya, Pak ya? setek dikasih ember begini, nanti dikasih lubangan lagi itu ya ada. Tapi menurut saya itu kebanyakan biaya. Kebanyakan biaya, Iya, Pak ya? kebanyakan biaya. Tapi kalau yang manual, misalnya ini kan dulu kan rubuh lah, bahasa Rubuh. Jawanya rubuh, kena angin. Kena angin. Itu pelan dibiarin aja. Kan ini pohonnya kan nemplek ke tanah lagi lah, itu baru tumbuh yang bagus, malah bagus. Malah bagus gitu Pak Iya, ya? Berarti iya. nggak usah di stek-stek gitu Enggak Pak? ada, enggak disetek. Oh, tapi ini satu pohon itu bisa berapa kilo sih Pak? Kalau Nah, kalau disetakan? satu pohon itu ya ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Ada yang 2 kilo, ada yang 3 Iya, kilo. tergantung. Kalau 3 kilo itu buahnya kecil, tapi kalau 2 kilo buahnya besar. Misalnya ini satu celenceng ini buahnya besar. Tapi kalau yang 2 celenceng ya enggak besar, apalagi yang 3 malah itu enggak besar. Nah, soal rasanya Pak, kalau misalnya yang biji banyak, yang yang kecil-kecil sama yang besar-besar itu buahnya tuh manis mana? Kalau rasanya itu sama, cuman harganya itu kalau yang besar itu kan lebih mahal. Kalau yang lebih kecil iya, walaupun Bobotnya rasanya manis sama, tapi kan kalau yang gede-gede kan harganya lebih mahal. dagingnya lebih banyak Pak ya? Iya. Oke. Berarti tadi selama 24 tahun ini pohonnya belum pernah ganti? Belum pernah diganti. 20 tahun berarti nggak pernah diganti Pak ya? Iya. Enaknya salak di situ Pak ya? Enaknya saya petani salak yang udah di jalani itu paling enak. Enaknya nanam 1 kali itu panennya terus menerus. Misalnya ini dipetik, misalnya tidak 15 hari tidak satu rumpun, tapi kan ini ada yang tua, misalnya di sebelah ada yang muda, kan gantian. Oh, 15 hari metik, tapi kan tidak satu rumpun, tapi kan gantian rumpun. Gitu. Oke. Berarti ini
Bisa tiap hari panen berarti Pak? Enggak, 15 hari. Oh, 15 hari panen. Iya, 15 hari tapi enggak tiap rumpun. Tapi Misalnya nggak tiap gantian. rumpun. Oh, gantian. Iya, Oke. gantian. Oh, buat perawatannya nih Pak, buat perawatan dari salak ini ribet nggak sih Pak? Kayak apa aja, terus ada obat Lah. apa khusus apa enggak? Cara saya udah dikatakan tadi paling mudah itu saya udah mengalami petani dulu, petani jagung, petani telak, petani pari. Paling mudah itu petani salak. Paling mudah. Iya, saya yang udah di namanya sehari-harian itu yang paling enak memelihara itu salak. Soalnya kan nanam satu kali tidak matun, tidak nganu suket, tidak apa, paling macul itu paling setahun sekali. Macul setahun sekali. Iya, masalah memelihara itu matun setahun sekali. Itu kalau ada biayanya, kalau nggak ada sempat biayanya ya kadang-kadang melan beberapa tahun nggak dipacul begitu. Gitu. Ya kalau dipacul tuh dipacul apanya sih Pak? Pacul tanahnya ini biar gembur lagi kan biar begitu. gemburin tanahnya. Iya. Ini papa-papa salak yang udah rapuh kan nanti kan bisa dimasukin ke lubang-lubang itu kan menjadi kompos. Makanya saya bilang tadi paling mudah itu petani salak. Ini selama saya nanam salak kayaknya saya mupuk paling beberapa tahun. Selama ini saya nggak pernah mupuk. Paling pupuk kandang itu kalau sempat ada biayanya. Kalau nggak ada, iya nggak ada sempatan. Ini cukup salak itu udah membawa kompos sendiri, pupuk sendiri. Gitu. Jadi papa-papa yang tua itu dijajak, nanti kalau udah bosok itu dikumpulkan di poknya, di bawahnya pohon-pohon salak itu kan cara saya menjadi pupuk. Menjadi pupuk. Iya. Berarti soalnya pengalaman saya itu kan yang tetangganya kadang-kadang mupuk, punya saya nggak mupuk itu sama saja. Mulai sama saja, mangsanya nggak panen ya nggak panen, yang dipupuk yang nggak panen, saya apalagi yang nggak dipupuk yang nggak panen. Tapi yang penting serbukannya itu harus rutin. Serbukannya harus rutin. Ya. Berapa ini Kak? Mengawinkan itu harus rutin tiga hari sekali. Oh iya. Misalnya ini kan dulunya yang diserbuk ini kan udah jadi pentil, ini udah jadi bahan salak ini. Kalau nggak diikhtiari sama bunga jantan itu semuanya itu lemes, nggak jadi. Iya, nggak jadi. Ya. Ini yang udah diserbuk udah jadi pentil. Ini jadi mati begini kalau nggak diserbuk Pak. Ya. Lah salak bisanya gede punya saya itu di sini dikatakan ya bisa beda sama tetangganya. Misalnya tetangganya berlaku 3.000, saya kadang-kadang 34, 32. Kelebihannya begini, saya kan mulai salak begini kan udah dilongi begini. Nah begini, ini kalau dilongi begini, yang long-longan ini udah jadi uang, bisa dicampurkan yang matang. Lah ini 10 hari tahun 15 hari ini udah rapat, berarti lebih gede lagi nih. Oh berarti bisa ngisi lagi? Iya ngisi lagi, ini rapat kan jadinya kan besar. Oh gitu. Iya. Kalau yang ininya dijual? Ini ikut kejual ini. Oh. Dicampurkan sama yang matang-matang itu. Kan begitu. Ini misalnya ini jadi nomor 4 apa nomor 3 ini. Kalau yang besar kan nomor A atau B. Ini bisa nomor itu nomor gimana maksudnya Pak? Ya kalau udah dibakul itu kalau saya ada nomornya. Iya. Kalau saya sih jualnya sih bral, tapi kalau udah dibakul kan dipak kan dipilihi yang nomor A, B, C begitu. Oh gitu. Ya kalau saya jualnya bral. Misalnya ya 3.000 semua yang ono. Per kilo ini Pak, berapa ini Pak biasanya Pak buat salak? Per jumlahnya. Jumlahnya ada berapa biji? Jualnya. Oh, jualnya kalau saya kalau sekarang itu
harganya 3.400 kemarin. 3.400 per Iya, kilo. ya per kilo. Per tanggal per bulan apa ini Pak? Per bulan Oktober. Oktober Itu ya. udah 3.400. Iya. Ya menurut lokasi di sini, yang di sini ya paling ya 3 kintal di sini. Per 15 hari. Per 15 hari Iya. 3 kintal. Iya, kalau musimnya panen raya, kalau nggak panen raya paling nggak 1 kintal, 1 kan kintal. begitu. Tapi kan untungnya petani salak kadang-kadang walaupun 1 kintal kan harganya pas melonjak, tapi kalau kadang-kadang pas banyak harganya murah, tapi iya. kan penghasilannya banyak kan dikalkulasi kan sama saja. Sama saja Pak. Iya. Ini ada berapa hektar sih Pak ini Pak? Lah ini ya paling-paling setengah hektar ini. Setengah hektar. Iya, setengah hektar. Oh gitu. Tadi kan ada salak yang jatuh-jatuh banyak banget ya Pak ya? Itu jatuh karena apa itu Pak? Lah itu jatuh karena tidak di apa namanya, Ambil kayak tadi. diambil ya. Kalau Dikurangi. diambil misalnya sempat ini nggak ada salak jatuh. Oh, Iya. berarti kayak sesek-seselan Pengaruh gitu iya. ya? Kan ini sesek. Sesek, Lah, iya, sesek. kalau ini nggak ada salak jatuh. Oke. Ini kan karena yang manen bukan saya, ini udah 1 bulan yang manen adik saya. Nggak telaten. Kalau saya misalnya ini ada yang tua itu seperti ini dipanen sebelum nganu, tapi kan ini udah menjadi apa, bisa dijual, dicampurkan yang udah mateng gitu. Nah, cara bedainnya yang tua sama yang muda itu gimana Pak? Lah, yang muda itu masih hitam, yang siap panen. Kalau ini belum siap panen, tapi ini udah tetap laku dijual ini. Kalau yang ini Yang muda. Yang muda. Ini yang tua. Oke. Yang tua berarti dari ukurannya udah lebih besar juga, tapi Iya. warnanya lebih, kalau yang masih muda itu Hitam, lebih hitam. hitam. gitu Ini ya. kan kuning. Udah kuning Pak ya. Iya. Oh gitu. Oke. Perawatan papa bahasanya apa ya? Perawatan pohon salak itu kalau yang sudah mancungnya panjang-panjang, Mancungnya panjang-panjang. mancung iya, yang maksudnya panjang-panjang ini harus dipenslas yang tua. Soalnya kalau nggak dikupas, nggak dibuang, yang papahnya tua itu nggak bagus. Soalnya kan menggepit, papah ini menggepit sama mancung. Nah kalau udah dibuang papahnya kan, mancungnya kan panjang, bisa jadi salaknya. Ini kan udah ada mancungnya. Nah ini udah ada mancungnya. Oh, itu mancung Iya, itu. mancung. Ini harus dipagas begini. Nah biar ini kan nganu nggak kejepit. biar nggak kejepit. Iya, nggak kejepit. Kalau ini kejepit, maksudnya mancung kejepit itu nggak landung, nggak panjang mancungnya. Akhirnya gitu. buahnya salak nggak banyak begitu. Oh, berarti Iya. memang harus dipotong. Iya, harus dipotong itu. Ini selama motong ya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali bisa? Iya, 2 bulan sekali. Masalah panen, saya udah merasakan paling kepenaknya sekarang, walaupun wadah siapa? Ya, tempatnya tidak pakai keranjang itu tetap berlaku. Dulu saya pakai keranjang ribet banget, pakai keranjang, pakai dipikul. Sekarang pakainya pakai kandi atau karung. Karung. Iya, dibawa ke tempatnya bakul. Langsung Iya, langsung ke tempatnya bakul itu langsung dulu kan pakai keranjang dipikulin, sekarang enggak, cuman pakai kandi diwedehi terus dipikul dipanggul sama pit motor, udah nyampe ke tempatnya pengepul salak. Paling mayar sekarang nggak pakai keranjang. Dulu pakai keranjang ribet sekali. Susah Pak ya? Ya. Nah, sebenarnya kalau pakai keranjang sih ada harga, misalnya ya ada selisihnya misalnya 200 300 per kilo, tapi
menurut saya ribet lah Pak, ribet ya pakai keranjang, manggul keranjang. Anggur kandi kan cukup dilipat, dibawa enak begitu. Simpel. Ya, masalah pengangkutan satu kandinya itu 10.000. Salak mahal ya 10.000, salak murah ya 10.000. Kadang-kadang yang untung malahan kalau salak murah yang untung itu yang bawa nih. Kadang-kadang punya saya itu misalnya nyampe 35 kandi satu hari, dibawa tukang itu yang bawa 35 kandi berarti 350.000 per hari itu. Misalnya yang punya saya. Tuh. Biasanya ini kan salak dari Banjarnegara ya Pak ya? Ya. Ini ada jenis-jenis salak apa enggak? Nah ini cuma ini. jenis salak lomot. Oh salak lomot. Salak lomot. Salak itu ada berapa jenis sih Pak emang Pak? Yang saya tahu sih 3 jenis, ada salak lomot, ada salak lenteng, ada salak madu, tapi mayoritas di Dewan ya yang ada lenteng sama lomot. Lenteng sama lomot. Iya. Tapi yang kalau madu itu di Dewan belum ada. Oke. Ya. Di Dewan belum ada Ya, salak belum ada madu. salak madu ya. Beda Pak ya. Tapi mungkin cara saya malahan itu bahasa madu-madu itu jadi aslinya madukara lah, jadi asli salak madukara, tapi gitu. di sana-sana dikatakan label itu salak madu, tapi jadi aslinya salak madukara itu di permainan bakul itu saya kira. Bakul. Iya, saya kira begitulah. Salak madu ya rasanya ya juga sama. Sama Pak ya. Iya. Biasanya dijual kemana sih Pak? Ini Pak dari. Kalau ini dijualnya tumrap saya ini sekarang dibawa ke Karanganyar, soalnya kalau dibakul di Dewan itu selisihnya paling enggak itu 400 sampai 500, dibawa ke tetangga desa, bawa Karanganyar. Ya. Bawa ke Karanganyar. Ya, masalah uang pokoknya ditimbang langsung beli bawa uang. Kalau dibakul di sini ngasih arif bakulnya. Nah biasanya itu kan ada salak-salak yang busuk-busuk itu Pak. Ada yang busuk waktu diambil itu masalahnya di mana sih Pak? Nah kalau busuk itu pas metiknya itu enggak hati-hati. Ya, kayak gimana? Ya, enggak hati-hati itu kadang-kadang begini. Salak biasanya dipetilik kayak begini tapi seset sininya. Sininya seset, berarti sininya seset kan cepat busuk. Oh, berarti iya, cepat busuk. Iya, ya. Nah, tidak hati-hati, tapi kalau hati-hati ya enggak busuk, enggak cepat-cepat busuk. Oh, berarti terus waktu pemanenan itu pengaruh Pak ya? Iya. Yang pertama, yang keduanya misalnya masalah harga. Harga kalau ada salak murah itu cepat busuk. Biasanya udah dipetik, belum dipetik karena kan nahan harga. Oh, nahan harga. Nahan harga. Oh, mungkin bisa berapa hari lagi mungkin salak naik, jebol nggak naik kan akhirnya kematangan busuk begitu. Tapi menurut saya walaupun harga murah, harga mahal, saya tetap 15 hari tetap metik. Soalnya kalau salak kematangan itu bobotnya, timbangannya itu selalu enteng. Misalnya 1 kilo pamannya 10 butir, kalau salak kematangan bisa 12-13 butir. Berarti kan malah rugi. Oh, ya, oke, paham Pak. Oke, buat omsetnya Pak selama 15 hari itu setiap panen itu sampai berapa omsetnya Pak? Omset siapa? Keuntungan. Keuntungan. Berapa juta gitu Pak? Lah, keuntungan misalnya yang selama ini? Ya di lokasi ini lah. Di lokasi ini kan berarti kan ini Pak ya? Setengah hektar paling-paling 3 kintal. 3 kintal berarti kali 3.000 lah. Berarti pira 900. Sekitar 900-an per 15 hari. Iya, per 15 hari itu. 15 hari. Ya. Tapi kan nggak ribet perawatan. Nggak ribet, ya. Lebih simpel Pak ya. Iya, hitungannya paling itu apa namanya jerbuk. Ya, tapi kan ini kan 900 kan baru satu tempat. Ya, ya. Tempat yang lainnya kan banyak banget. Saya udah dikatakan kalau pas panen raya itu saya udah bisa mencapai itu kadang-kadang 2 ton, 2 ton setengah. Mantap. Ya, tapi lah itu kan hasilnya tetap menang yang harga murah. Cara saya harga murah kan misalnya nyampe 2 ton berarti
kali 1.500 lah, dikatakan panen raya kan 1.500, Iya. tapi kan 3 juta. Lumayan. Tapi kan misalnya harga sekarang 3.000, tapi paling kadang-kadang beberapa kintal kan begitu. Tapi kan untungnya petani salak nggak ribet begitulah. itu untungnya di Perawatan caranya simpel. Simple. Tidak seperti yang Yang lainnya. tetangga saya itu kan udah digombrang, di nganu lah, pokoknya ribet. Dela-dela matun, perawatan. Iya, kalau ini kan enggak terlalu Iya. ribet banget. Oke, Pak. Buat kata-kata motivasinya buat penonton apa ini, Pak? ya. Khususnya petani salak harus bertahan. Soalnya saya mulai petani salak sampai sekarang saya udah merasakan ya karena Allah yang memberikan, tapi lantaran ini saya jadi petani salak. Dulunya sebelum ada salak lokal, salak pondok itu saya menjadi petani jagung atau ketela. Itu paling rekasa untuk sehari-hari, paling rekasa. Udah ada salak lokal terus ganti salak pondok, saya udah merasakan paling enak menjadi petani salak. Soalnya kan nanam 1 kali manen tiap 15 hari manen, yang penting serbukannya rutin. Masalah perawatan, masalah pupuk saya nggak pernah mupuk, tapi alhamdulillah Hasilnya selalu maksimal. tetap ya, Pak? maksimal daripada yang Oke. dipupuk ya. Ya berkat Allah yang memberikan rezeki lewat Rezeki. salak, lantaran alhamdulillah saya punya anak 3, alhamdulillah hasilnya itu sampai S1 semua itu hasilnya dari petani salak Petani lokal. salak. Wih, Terus keren. salak pondok saya tidak ngilang-ngilangkan, itu hasil petani. Dari Saya khusus sampai petani S1 salak ya. ya, ya. 3 orang S1 semua. Iya, Pak? S1 semua salak, tapi ya karena Allah yang memberikan, bukan semata-mata itu hanya salak, tapi Allah yang memberikan istilahnya rezeki lewat nanam salak begitu. Bisanya Ini kalau- saya haji ya, ini hasil karya salak juga. Haji juga Iya, jadinya di sini. iya. Pak. Buset. Saya malah alhamdulillah udah mendaftar yang kedua kalinya. Kedua kalinya, Ya Pak. insya Jadi Allah kalau tidak ada halangan, Allah menghendaki itu akan berangkat sama istrinya yang kedua. Amin. Saya itu Ini kalau misalnya ada yang mau pesan salak dalam jumlah besar, berarti bapaknya siap. siap, insya Allah siap. Soalnya kan teman-teman anak saya juga kadang-kadang misalnya kadang-kadang lebaran Idul Adha, Idul Fitri, kadang-kadang juga mesan. Saya siap, Siap. yang Pak. jeng-jangan atau yang protol. Jumlah besar siap, Pak ya. Iya. Oke, ini salaknya juga bagus-bagus banget dan wah, jos pokoknya manis-manis. Para penonton, Jangan jangan lupa subscribe. subscribe Rahayu apa? Rahayu Farm. Rahayu Farm. Ya, Ditunggu. ya. 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 Oke, petani salak jaya baru muncul.